Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Josana Gunawan. Baiklah, ini ada metode penelitian, yaitu objek penelitian. Saya menggunakan karyawan PT Josana Gunawan. Di sini penelitian pengumpulan data menggunakan kuesioner, populasi dan sampel menggunakan populasi 100 lebih besar daripada sampel, 110% sama dengan 100, skala pengukuran, skala Likert menurut Sugiono, kemudian pengolahan data menggunakan SPSS 21. Ini ada tampilan kuesioner yang saya bagikan, kemudian ini ada tabulasi kuesioner X1, ini tabulasi kuesioner X2, tabulasi kuesioner X3, tabulasi kuesioner variabel Y. Kemudian sebelum masuk ke SPSS, ada tutorial menggunakan SPS terlebih dahulu. Pertama, kita buat tabulasi di Excel, kemudian pisahkan sesuai variabel hasil dari kuesioner. Kemudian copy variabel X dan totalnya beserta variabel Y. Kemudian untuk pengeditan ada di bagian variabel view. Kemudian kita beralih ke uji kualitas data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji validitas, yang pertama kita masuk ke menu data view, lalu klik analyze, kemudian klik correlate dan bivariate. Kemudian uji validitas, setelah muncul gambar seperti di bawah, pindahkan data X1 total X1 ke kolom variabel dengan blok kiri arah panah kanan, kemudian klik OK. Lakukan dengan cara yang sama untuk X2, X3 dan variabel Y. Kemudian hasil uji validitas, dari data tersebut akan muncul data untuk tabel validitas X1, kemudian kita dapat menganalisis dengan melihat kolom total X1 dan di baris percent correlation yang akan menjadi R hitung. Kemudian ini ada hasil uji validitas X1 gaya kepemimpinan yang berketerangan valid semua. Kemudian ada X2 motivasi kerja dinyatakan valid semua, X3 valid semua, variabel Y valid semua. Kemudian hasil uji validitas pada output yang dihasilkan pada tabel uji validitas variabel X1, X2, X3 di samping dan Y dapat dinyatakan bahwa semua instrumen dinyatakan valid karena R tabel pada signifikasi 0,05 dan nilai N dikurang 2 yaitu jumlah responden 108 dikurang 2 sama dengan 106. Kemudian mendapat R tabel senilai 0,189. Nilai R hitung X1 sampai dengan Y menunjukkan lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian ini ada uji reliabilitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu scale dan reliability analysis. Kemudian lalu akan muncul seperti pada gambar. Kemudian pisahkan data X1 sampai X5 ke kolom kotak, kolom item dengan blok lalu kiri klik arah panah kanan. Kemudian uji reliabilitas yang selanjutnya itu sebelum klik OK, pastikan setting data seperti di bawah. Klik statistik dan checklist yang perlu di-checklist sesuai dengan setting di bawah, lalu klik continue. Kemudian setelah klik OK akan muncul hasil data reliability seperti ini. Data yang kita lihat dan analisis adalah data di tabel reliability statistik. Kemudian berdasarkan hasil output dalam tabel reliabilitas, semua variabel dinyatakan bahwa instrumen pada variabel tersebut bersifat reliable atau berhubungan dengan nilai compact alpha lebih besar dari nilai koefisien compact alpha 0,6 menurut Sugiono. Kemudian ada uji asumsi klasik, yaitu terbagi menjadi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroksiditas, uji autokorelasi. Kemudian di uji normalitas ada kita pertama klik analyze, lalu regression dan linear. Kemudian pindahkan data total X1 dan total X2, X3 ke kotak independen, sedangkan total Y pindahkan ke kotak independen. Kemudian klik save, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Kemudian checklist kolom underdarize di kotak residual, setelah itu klik continue. Kemudian akan muncul data seperti di bawah, lalu akan muncul kolom baru di data view, res 1 atau residual 1. Kemudian kembali klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog dan klik 1 sampel K-5. Pindahkan data yang bernama underdarize residual ke kotak tes variable list, lalu klik OK. Kemudian akan muncul hasil uji normalitas seperti di bawah. Analisis berdasarkan output yang dihasilkan, nilai signifikan dalam tabel nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat diartikan bahwa variabel residual berdistribusi secara tidak normal. Kemudian ada uji multikolinearitas. Pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear, maka akan muncul seperti di bawah. Kemudian klik statistik,
checklist semua yang perlu checklist seperti pada gambar, lalu kita continue dan klik OK. Maka akan muncul hasil datanya seperti di bawah, kemudian scroll ke bawah hingga menemukan tabel koefisien. Kemudian hasil uji multikolinearitas berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel nilai X1 tolerance adalah 0,520 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF X1 yaitu 1,925 yang berarti lebih kecil dari 10,0. Maka dapat diartikan variabel X1 tidak terjadi multikolinearitas. X2 berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel nilai X2 tolerance adalah 0,523 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF X2 yaitu 1,911 yang berarti lebih kecil dari 10,0. Maka diartikan variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas. X3 berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel nilai X3 tolerance adalah 0,980 yang berarti lebih besar dari 10,0 dan nilai VIF X3 yaitu 1,020 yang berarti lebih kecil dari 10,0, maka dapat diartikan variabel X3 tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian hasil uji heteroskedasitas X1 berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel terdapat nilai signifikan X1 yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel X1 terjadi heteroskedasitas. X2 berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel terdapat nilai signifikan X2 yaitu 0,924 lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel X2 tidak terjadi heteroskedasitas. Kemudian X3 berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel terdapat nilai signifikan S3 yaitu 0,193 lebih besar dari 0,05 yang terdapat diartikan bahwa variabel X3 tidak terjadi heteroskedasitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi memakai data model summary seperti di bawah. Kemudian hasil uji autokorelasi dari tabel di samping. Pertama kita bisa mengetahui dengan membuka tabel Darwin-Watson di Google. Kemudian langkah selanjutnya melihat K dan N-nya. K itu jumlah variabelnya, N jumlah responden yang sudah diolah atau sampel. Kemudian diketahui N-nya 108, DL-nya 16297, DU-nya 17437, kemudian D-nya 1,537. Kemudian kriteria hasil analisis uji autokorelasi berdasarkan nilai DW yaitu jika nilai DW lebih kecil daripada DL maka terdapat autokorelasi positif. Jika nilai DW lebih besar daripada 4 min DL maka terdapat autokorelasi negatif. Kemudian berdasarkan output yang dihasilkan dari tabel nilai Darwin-Watson sebesar 1,537 yang berarti lebih kecil dari nilai di tabel senilai 1,6297 dan DU tabel senilai 17437 dapat disimpulkan bahwa variabel terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdapat uji parsial atau uji T, kemudian uji simultan atau uji F. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu regression dan linear, kemudian pindahkan total Y ke kotak dependent dan pindahkan total X1 sampai total X3, hanya pindahkan kolom total saja ya ke kotak independent. Kemudian yang ketiga klik OK, maka kita akan mendapatkan beberapa analisis hasil uji seperti di bawah. Kemudian ini aja hasil uji regresi linear berganda, itu ada data hasil uji koefisien determinasi, data hasil uji simultan, data hasil uji linear berganda, data hasil uji parsial. Kemudian kita melihat konstan sama dengan alpha, yaitu Y sama dengan alpha plus BLX1 plus B2X2 plus B3X3 yang bernominal 8,327 plus 0,597 X1-nya plus 0,008 X2-nya plus 0,231 X2-nya. Adapun nominal di atas itu dapat dilihat dari tabel yang bertuliskan B. Kemudian hasil uji regresi linear berganda berdasarkan hasil output dari tabel koefisien dapat dikatakan bahwa nilai konstan yang diperoleh sebesar 8,327, maka artinya adalah jika variabel independen bernilai 0 maka variabel independen bernilai 8,327. Nilai koefisien regresi variabel S1 bernilai positif dapat diartikan jika variabel S1 mengikat maka variabel Y juga mengikat, begitu juga sebaliknya. Kemudian koefisien regresi variabel S2 bernilai negatif yaitu min 008 dapat diartikan jika variabel X2 menurun maka variabel Y juga menurun, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai negatif yaitu min 231 dapat diartikan jika variabel X3 menurun maka variabel Y juga menurun, begitu juga sebaliknya.
Kemudian uji parsial atau uji T, Ghazali mengambil keputusan uji T dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5 maka H ditolak, H1 diterima. Yang artinya secara parsial ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, apabila nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 maka H diterima, H1 ditolak. Yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Adapun rumus yang dapat digunakan sebagai berikut, ada T tabel sama dengan A garing 2 N min K min 1, yang mana dari T tabel itu ada 0,05 per 2 dibagi 108 responden min 3 min 1 yang hasilnya 0,025 dibagi 104. Adapun T hitung lebih kecil daripada T tabel pada X1 berhubungan, pada X2 tidak berhubungan, dan pada X3 tidak berhubungan. Kemudian uji parsial uji T, nilai signifikasi variabel X1 sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka berkesimpulan variabel X1 berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Kemudian nilai signifikasi variabel X2 sebesar 0,924 yang berarti lebih besar daripada 0,05 maka berkesimpulan variabel X2 tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Kemudian signifikasi variabel X3 sebesar 0,193 yang berarti lebih besar daripada 0,05 maka berkesimpulan variabel X3 tidak berpengaruh signifikasi terhadap variabel Y. Kemudian ada uji simultan, pengambilan keputusan dengan pengambilan hasil nilai signifikasi. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tabel ANOVA sebagai berikut. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,5 maka model regresi penelitian sudah layak. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar maka model regresi penelitian tidak layak. Menurut Ghazali, adapun total F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 3 dibagi 108 sebagai responden dan min 3 yaitu jumlahnya 3 dibagi 104 yang menghasilkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dinyatakan berhubungan pada uji simultan. Kemudian uji koefisien determinasi. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear, kemudian pindahkan total X1, total X2, dan total X3 satu persatu ke kotak independen dan total Y pada kotak dependen. Kemudian akan menghasilkan data seperti di bawah ini. Kemudian hasil uji koefisien determinasi adalah koefisien determinasi R² sebesar 0,532 menunjukkan bahwa variabel dari kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan sebesar 0,532 atau 53,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,468 atau 46,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,250 menunjukkan bahwa variabel dari kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh motivasi kerja sebesar 0,250 atau 25%, sedangkan sisanya sebesar 0,75 atau 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,035 menunjukkan bahwa variabel dari kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beban kerja sebesar 0,035 atau 3,5%, sedangkan sisanya sebesar 0,965 96,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan tabel output SPSS model summary di bawah diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,540 atau 5,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan, yaitu 5,4%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.